Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Saudaraku, terkadang kita resah dan gelisah ya, atau hati kita menjadi gundah, kurang tenang dan lain sebagainya karena salah satu penyebab kita sedang mengalami pailit, barangkali salah satunya, atau keuangan kita khususnya mengalami mengalami minus, sehingga ini membuat sebagian besar orang merasa galau. Sejatinya nggak perlu galau, kurang duit itu nggak perlu galau ya, yang penting sabar menerima gitu ya. Tapi sebenarnya perlu dikoreksi, maksudnya diri kita itu perlu introspeksi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengajarkan kepada kita akan hal-hal yang bisa menarik rezeki ya. Rezeki apa saja, utamanya rezeki yang paling bikin kita galau itu ya banyak, salah satunya adalah keuangan, karena uang itu bagian daripada rezeki. Anda kenal kitab ini enggak? Kitab ini adalah kitab Ta'limul Muta'alim, yang mana sejak kecil kita sebenarnya sudah diajari, sudah diajarkan, sudah dibacakan, sudah dijelaskan. Hanya saja ketika kita sudah beranjak dewasa, terkadang kita itu entah itu karena tidak tahu ataukah sudah tahu tapi agak menyepelekan ya. Barangkali ini bisa bikin jadi koreksi buat kita. Hal-hal apa sih yang membuat rezeki kita itu seret gitu ya. Untuk mengingat kembali akan kita buka kembali ya kitab ini. Tidak asing lagi kan? Ya, kitab Ta'limul Muta'alim, ta'lif Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji ya. Nah, ternyata di sini ada banyak sekali hal-hal yang menyebabkan rezeki kita itu cupet ya. Kalau saya hitung tadi kurang lebih ada 33 baru dalam kitab ini ya. Mungkin di kitab-kitab lain juga ada pelengkapnya gitu ya. Oke, bisa disimak. Salah satu hal yang menyebabkan rezeki kita seret, mampet adalah irtikabul dzambi. Kita sering melakukan dosa-dosa ya. Ternyata dosa itu membuat kita itu terhalang rezeki atau sulit dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang kita sudah berusaha, tapi karena usaha kita disertai dengan dosa-dosa, akhirnya ini bisa terhalang rezeki kita. Nomor satu. Nomor dua adalah al-kadzib ya. Sebenarnya ini masih mengekor yang pertama, karena itu melakukan dosa yang paling bikin nyeret akan rizki, menghambat rizki adalah al-kadzib ya, yaitu berbohong. Hati-hati, karena berbohong itu bisa menyebabkan kefakiran. Itu pertama, berbohong ya, dosa atau berbohong. Yang kedua adalah naumus subahah, tidur pagi ya. Yang ketiga adalah kasratun naum, banyak tidur ya. Kemudian yang keempat adalah naum uryanan, ini yang biasa tidur sambil telanjang ya. Kalau habis telanjang boleh, tapi dipakai-pakainya dulu baru tidur. Jangan lagi aktivitas telanjang tapi ternyata ketiduran sampai pagi. Ini ternyata membahayakan teman-teman ya. Harusnya ditutup dulu ya, bagi yang sudah suami istri biasanya itu, kemudian tetap berpakaian dalam tidur gitu ya. Kemudian wal baulu uryanan. Nah, ketika beol atau keluar pipis itu dalam keadaan telanjang. Jangan ya. Jangan mudah brah. Itu jangan, karena itu menyebabkan rezeki kita mampet. Yang keenam adalah wal aklu junuban. Ya. Yang keenam adalah makan dalam keadaan junub. Jadi Anda masih junub, belum mandi besar tapi sudah makan. Nah, itu menyebabkan rezeki seret juga. Kemudian at-tahawun bisuqatil maidah.
yang ketujuh adalah meremehkan makanan yang terjatuh. Seringkali kita tuh makan ya, dimakan ada hal yang terjatuh tapi dibiarin aja. Nah, ini menyebabkan rezeki kita itu berkurang. Yang kedelapan adalah waharku kisril basol wasaum. Membakar ya, membakar sisa-sisa atau kulit bawang putih maupun bawang merah. Ya. Itu nomor 8. Nomor 9, kansul bait bil mindil. Nomor 9 adalah membersihkan rumah ya, dengan sapu tangan. Ya. Bersihkan rumah, kalau rumah ya pakai alat yang semestinya lah, jangan pakai sapu tangan gitu ya. Pakai sapu ya memang digunakan untuk menyapu bagian-bagian tertentu gitu ya. Kemudian kansul baiti bil lail, yang nomor 10 adalah menyapu rumah di malam hari. Ya. Jadi malam hari itu bukan waktunya bersih-bersih rumah, bukan. Ya. Jadi lebih baik dihindari aja. Watarkul kumamah fil bait. Ya. Membiarkan sampah di rumah. Artinya rumah kotor itu biasanya rezekinya seret, bikin rezeki seret, atau simbol daripada orang miskin, rumahnya kotor. Kemudian wal khilalu bikulli khosyabah. Yang ke-13 adalah nyutik untu, bahasanya ya. Membersihkan gigi dengan sembarang kayu. Ya. Sembarang kayu ambil cutik, sembarangan itu namanya. Nah, itu jorok juga, ya. Kemudian yang ke-14 wa ghuslul yadi bitin wat turab. Yang ke-14 adalah membasuh tangan dengan debu ya, air yang berdebu barangkali ya. Kemudian wal julus alal adabah, duduk di pintu, ini juga membahayakan ya, bisa menyebabkan fakir. Yang ke-11 wal ittika'u ala ahadis zaujayil babi. Yang ke-11 adalah bersandar pada salah satu pintu atau daun pintu. Ini menyebabkan fakir. Yang ke-12 tawadhu fil mabros. Kamu berwudu di tempat peristirahatan. Ini misalkan tempat peristirahatan, kamu wudu pakai aqua atau apa gitu ya. Wudu di situ itu tidak baik ya, bisa menyebabkan kefakiran. Wa khiyatatu saubi ala badani, yang biasa menyulam baju atau menjahit baju, dondomi ya, itu jangan saat pakaian sedang dipakai ya, dilepas dulu baru dijarum. Jangan dalam kondisi dipakai dijarum. Kadang-kadang ketika terburu-buru ada sesuatu yang patah ya, barangkali ini kancing bajunya patah, kemudian karena tergesa-gesa di jarum sambil dipakai. Nah, itu bisa menyebabkan kefakiran. Wa tajfiful waji ya, bisaub. Yang ke-13 adalah membersihkan wajah dengan bajunya ya. Mudah membersihkan keringat gini ya. Itu bahaya, lebih baik dihindari. Yang nomor 14 tarku baitil ankabut fil bait. Meninggalkan rumah rumah yang ada kelamatnya itu. Ngangkabut ya, apa bahasa Jawane ya, kemelandingan ya. Ada yang mengatakan kemelandingan. Nek cara nggonku jenenge kementul ya. Barangkali rumah Anda itu ada kelamat dan kementul kok dibiarin buat hiasan, itu enggak boleh. Lebih baik dibersihkan saja, jangan dibiarin seperti itu. Wa tahawun bis sholat ya. Kemudian yang ke berapa ini 15 itu adalah meremehkan sholat. Gampang lah, nantilah. Itu bahaya sekali, bikin jadi fakir. Wa isra'ul khuruj minal masjid ba'da sholatil fajri. Kemudian yang ke-17 adalah mempercepat langkah kaki ketika keluar dari masjid. Seolah-olah bosan di masjid, ayo segera main gitu. Itu bikin fakir juga. Ya, hati-hati ini. Jangan disepelekan. Untuk mempercepat, saya percepat juga bacanya ya. Wal ibtikar fi dhahabi ila suq. Pagi-pagi pergi ke pasar. Pagi-pagi sekali beruput, gasik banget ya. Semangat banget ke pasar. Sedangkan pulang itu akhir ya. Wal ibta fi rujuk minhu. Nomor
18 ini. Pulang paling akhir ketika pasar. Kemudian yang ke-19, langsung saya bacakan aja ya biar cepat ya. Wasyira'u kusairatil khubsi nal fuqara as-su'al. Membeli rontogan roti dari fakir miskin. Yang ke-20, berdoa jelek atau mendoakan jelek kepada anak, doa usyarri alal walad. Kemudian watar kutahmiril awani nomor 21, meninggalkan nutupi makanan, ya, wadah ada makanannya ditinggalkan begitu saja, tidak kita tutup gitu ya. Wa itfa usiraji bin nafas yang nomor 22, meniup lampu ya. Barangkali zaman dulu itu pakai lilin atau pakai sentir atau pakai teplok, tapi hidamu pakai nafas. Itu nggak baik ternyata, lebih baik dihindari. Kalau mau matikan ya pakai kipas atau apa gitu biar mati gitu ya, jangan pakai nafas. Kemudian yang ke-23, al-kitabah biqalamin mangkudin, menulis dengan pulpen yang diikat. Nomor 24, al-imtisad bimustin mungkasirin, yaitu pakai sisir tapi sisirnya sudah rusak, dipakai aja, sudah ada yang ompong gitu ya, kayak giginya kakak tua. Kemudian yang ke-25, tarku doa bil khair lil walidain. Anda doa terus panjang lebar sampai lambinin tuwer, lambinin dermimil ya, tapi Anda tidak pernah mendoakan kedua orang tua, maka ini bisa menyebabkan kefakiran. Hati-hati. Makanya sebelum doa macam-macam, doakan dulu orang tua ya. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ke-26, wa ta'ammum qa'idan, pakai sorban sambil duduk. Kemudian watas rulu qa'iman. Kemudian nomor 27 adalah pakai serwal, pakai katok, pakai celana sambil berdiri. Memang enaknya sih ya sambil berdiri, tapi usahakan jangan, tetap duduk di kursi gitu ya. Kemudian nomor 8, wal bukhlu. Nomor 28, wal bukhlu ya, medit, pelit gitu ya. Pelit atau bahasa lainnya apa ya, kumet gitu ya. Yang nomor 29, takdir, ngirit ya. Jangan terlalu ngirit, jangan terlalu hemat ya. Kalau Anda aja kepada diri sendiri aja itu hemat, ngirit, bagaimana Anda kepada orang lain? Pasti menjadi orang yang pelit gitu ya, bahaya sekali itu. Wal israf nomor 30 adalah israf ya, berlebih-lebihan ketika memakai sesuatu, berlebih-lebihan. Wudhu airnya berlebih-lebihan, mandi airnya berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak ada baiknya. Kemudian wal kasal, malas, pemalas ya. Aras-arasen jelas ini secara logika aja nggak masuk. Wong aras-arasen kok kepengen duitnya akeh, harus giat semangat bekerja. Kemudian yang nomor 32, wattawani watahawun fil umur ya. Watawani nomor 30 berapa ini? Nomor 32, ngende-ngende, suka menunda-nunda pekerjaan atau nunda-nunda ibadah juga ya. Kemudian nomor yang terakhir nomor 33, watahawunu fil umuri kullu dzalik, meremehkan sesuatu atau yang gawe gampang dalam apa aja. Gawe gampang, jangan ya. Ini ternyata bisa menyebabkan fakir, bisa menyebabkan rezeki kita itu terhalang. Maka dari itu hal ini sering kita lakukan. Walaupun itu bisa menghambat rezeki, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita sering tidak memperdulikan. Maka dari itu alangkah baiknya mulai saat ini kita hidup yang hati-hati, kita usahakan ya, hidup dengan sesuai sunnah Rasulullah dan perhatikan ta'limul muta'alim gitu ya. Ya, semoga bermanfaat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.